Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Diah Arumsasi dalam pelajaran Ekonomi kelas 12 di semester yang pertama ini. Materi berikutnya adalah mengenai siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi ini lanjutan dari PDA yang kemarin. Ya, kita sudah menganalisa bahkan membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi yang kemarin. Nah, siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi. Jadi, bukti transaksi ini merupakan hal yang penting ketika perusahaan melakukan transaksi baik secara internal apalagi secara eksternal. Nah, bukti transaksi ini akan memperlihatkan kepada kita akun-akun yang berubah yang meliputi harta, kewajiban, dan modal. Dan kita sudah belajar mengenai perubahan ini yang masuk dalam persamaan dasar akuntansi, di mana posisi harta, kewajiban, dan modal itu sebenarnya harus seimbang. Nah, ketika belajar siklus akuntansi, hal penting yang akan kita pelajari adalah mengenai jurnal dan posting. Jurnal dalam ilmu akuntansi dan pembukuan merupakan semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis. Kronologis di sini artinya sesuai dengan kejadian berurutan. Jadi, ketika nanti kita membuat jurnal itu pasti urut tanggal. Dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama transaksi yang mempengaruhi, dipengaruhi, dan sesuai dengan waktu transaksi yang berjalan. Misalnya dalam satu periode. Satu periode misalnya bisa 1 bulan. Ya. Kemudian setelah jurnal itu selesai kita lakukan, yang terkait kegiatan berikutnya adalah posting. Posting adalah proses pemindah bukuan informasi atau data akuntansi dari buku jurnal atau neraca saldo awal periode ke buku besar. Sehingga posting ini atau menuliskan atau mencatat ke dalam buku besar tidak bisa dilakukan ketika kita tidak bisa membuat jurnal. Dan buku besar kita menjadi salah ketika kita mencatat dalam jurnal juga salah. Maka inilah yang dinamakan siklus akuntansi. Maka belajar akuntansi butuh ketelitian, kecermatan, sehingga ketika salah di awal biasanya kalian akan menemukan kesulitan untuk mengerjakan materi atau kegiatan berikutnya. Nah, posting dalam buku besar ini dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran pengaruh transaksi yang terjadi terhadap setiap akun, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nanti kalian ingat kembali apa bentuk aktiva, kewajiban apa bentuknya, ekuitas, dan seterusnya. Ya, nanti kalian bisa lihat macam-macamnya, tidak saya ulangi lagi. Nah, kemudian, buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Catat ya. Jadi, garis besarnya highlightnya adalah rekening yang sejenis. Sehingga tujuan dari buku besar ini adalah untuk mengelompokkan akun-akun yang sejenis. Nanti misalnya ya, kas yang terkait dengan kas masuk di buku besar kas semua, terkait dengan hutang masuk di buku besar hutang, terkait dengan modal dikelompokkan, terkait dengan piutang disendirikan ya. Jadi itu fungsinya adalah menggolongkan rekening yang sejenis. Sehingga buku besar ini merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laba rugi ya. Oke. Kemudian buku besar itu sendiri ada 4 macam atau bentuknya, yaitu bentuk T sederhana, nanti hanya bentuknya terdiri dari T, debit kredit itu, bentuk skontro 2 kolom, bentuk saldo tunggal 3 kolom, bentuk saldo rangkop 4 kolom. Nah, bentuk-bentuk ini nanti akan saya tampilkan di video pembelajaran selanjutnya, khusus buku besar sekaligus contoh soalnya. Jadi sementara ini saya tampilkan bentuk-bentuknya, nanti kalian bisa literasi membaca buku sumber lagi. Nah,
Pencatatan transaksi keuangan pada pembukuan berpasangan double entry bookkeeping merupakan setiap transaksi keuangan dicatat minimal pada 2 akun yang berbeda. Setiap akun dicatat pada posisi yang berlawanan. Ada yang dicatat di sebelah debit dan ada yang di sebelah kredit. Dan besarnya jumlah yang di debit dan yang di kredit adalah sama. Jadi prinsip dari double entry bookkeeping ini adalah pencatatan debit dan kredit. Kemarin sudah disinggung ketika kita belajar mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, terima kasih. Selamat belajar anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap antusias untuk mencari ilmu demi masa depan kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya bersama Ibu Diah Arumsasi.